Makna kolonialisme kini sudah asing didengar oleh masyarakat Indonesia. Masa lalu kelam dalam penjajahan fisik secara nyata telah menjadi kenangan di memori orang tua yang hidup pada masa itu. Kerja paksa dan kerja lodi, serta aturan sepihak yang dibuat oleh kolonial, sang penjara sumber daya alam negeri ini dianggap tak lagi bercokol di tanah pertiwi. Namun apa jadinya jika kita simak makna neoliberalisme dan neoimperialisme? Makna yang sebenarnya juga asing terlintas di benak masyarakat, tapi jelas nyata dirasakan kehadirannya di tengah kita. Makna pembaharuan penjajahan yang dibalut dalam kemodernan zaman, tak terendus sebagai kedok lama kolonialisme di negeri ini. Bukan lagi semata pengambilan sumber daya alam yang dieksploitasi, namun alam menjadi kepemilikan pribadi atau sekedar menumpang sesaat dengan kedok investasi. Sudah tak asing lagi dengan istilah investasi. Investasi tak hanya pada fasilitas umum, tapi juga untuk objek wisata. Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai salah satu objek wisata pun sudah berbenah secara tampilan setelah dicanangkan sebagai destinasi wisata prioritas secara nasional. Tak saja dibenahi oleh kantong negara sendiri untuk siap menyambut wisatawan lokal ataupun internasional. Keran investasi pun dibuka selebar-lebarnya masuk untuk bahu-membahu membenahi objek wisata kebanggaan Sumatera Utara dan nasional ini. Kehadiran Raja dan Ratu Belanda pada kunjungannya ke Danau Toba menjadi deretan kesekian orang penting yang diajak berkunjung dan ditawari untuk berkontribusi dalam investasi. Tak tanggung-tanggung, 200 orang delegasi pun dibawa serta, yang diantaranya ikut serta pula pengusaha-pengusaha asal negeri Belanda. Inilah wujud nyata penjajahan era baru berkedok investasi. Buah investasi yang sesungguhnya tak mampu dirasakan manisnya oleh rakyat. Kerusakan alam dan pencemaran akibat eksploitasi berlebihan menjadi hadiah pahit yang dirasakan oleh siapapun yang tinggal di sekitar wilayah ini. Pengelolaan alam yang tak lagi bersandar pada aturan Islam yang senantiasa mampu memuliakan siapapun yang mengembannya, tak hanya memberi kesejahteraan pada manusianya, hewan, tumbuhan, dan alam semesta pun ikut merasakan kesejahteraan, ketenangan, dan kemakmuran hidup dalam naungan Islam. Pengaturan sempurna yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan alam semesta dan isinya yang teratur serta indah ini. Begitupun sebagai pengatur bagi kehidupan manusia yang lemah, terbatas, dan kurang. Sungguh dengan aturannya pula lah hidup ini akan teratur, seperti indahnya alam semesta yang sudah tercipta hari ini.